muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah urutannya zikir setelah salat? Apa yang dibaca lebih dahulu dan kemudian apa lagi yang dibaca? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, tidak ada urutan di dalam zikir setelah salat kecuali dua zikir, yaitu ucapan istighfar astaghfirullah 3 kali, kemudian ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka kalau Anda berzikir setelah salat, maka yang pertama kali Anda ucapkan itu astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu tidak ada urutannya. Mau Anda baca subhanallah terlebih dahulu, atau baca qul huwallahu ahad terlebih dahulu, atau membaca la ilaha illallah la syarikalah terlebih dahulu, silakan. Tidak ada urutannya. Yang berurutan cuma istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca di awal secara berurutan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Barusan kita sama-sama menyimak mendengarkan pernyataan dari kelompok-kelompok yang mengaku dirinya paling salaf, berfaham salaf, bermanhaj salaf, sehingga melabeli dirinya dengan kelompoknya dengan salafi, mengaku paling sunnah yang lain adalah bid'ah, sehingga tak jarang kita dapati, kita jumpai pernyataan mereka, statement-statement mereka yang menyalahkan dan suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang-orang di luar kelompok mereka tanpa adanya data dan fakta yang valid. Termasuk diantaranya adalah pernyataan yang ada dalam video yang menyatakan bahwa tidak ada urutan, tidak ada tertib di dalam bacaan zikir setelah sholat, kecuali hanya dua, yaitu bacaan istighfar dan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Adapun bacaan-bacaan selain dari keduanya itu tidak ada tertib dan tidak ada urutannya katanya. Baik, jadi bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali itu bisa diacak. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak sesuai, bertolak belakang dengan apa yang selama ini telah kita ketahui melalui sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW dari berbagai hadis yang beliau sabdakan. Termasuk diantaranya hadis riwayat Imam Muslim, yang mana hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Adhkar. Nanti saya akan bacakan. Yang mana dalam hadis-hadisnya Nabi itu justru beliaulah yang menertibkan, mengurutkan bacaan subhanallah terlebih dahulu 33 kali, baru kemudian alhamdulillah 33 kali, baru kemudian Allah akbar 33 kali. Hadisnya ini hadis sahih Muslim. Baik, bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau meriwayatkan, saya bacakan langsung ya. Ini di kitab Al-Adhkar. Ini bukan lihat di internet ini. Ini kitab langsung. Jadi langsung membaca dari kitabnya. Bukan melihat Google, bukan melihat HP. HP ini hanya saya buat rekaman saja. Jadi langsung dari kitabnya ya. Tentang bacaan, sekali lagi tentang bacaan zikir setelah sholat, yaitu bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, yang ini diamaliyahkan oleh sebagian warga Indonesia, ini justru telah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sendiri. Al-Imam An-Nawawi bukan hanya di kitab Al-Adhkar saja, tapi juga di kitab Syarah Sahih Muslim. Baik, ini kitab Syarah Sahih Muslim. Disebutkan juga bahwa apa yang telah selama ini dilakukan oleh sebagian warga Indonesia yang mengamaliyahkan, menertibkan, mengurutkan bacaan subhanallah terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu alhamdulillah, baru kemudian setelah itu Allah akbar, ini sesuai dengan apa yang dikatakan, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya akan bacakan dari kitab Al-Adhkar. Hadisnya banyak sekali. Maka agar durasi videonya tidak terlalu berkepanjangan, nanti saya akan bacakan 1-2 hadis yang membahas tentang adanya urutan tertib di dalam bacaan
subhanallah 33 kali, baru kemudian alhamdulillah 33 kali, dan setelahnya itu bacaan Allahu Akbar 33 kali. Maka sekali lagi tidak benar adanya pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada tertib di dalam bacaan zikir tersebut. Justru pernyataan yang mengatakan tidak ada tertib itu yang telah bertolak belakang, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, saya mulai baca dari kitab Al-Adhkar. Warwayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, kami telah meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mereka telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahab ahlud dusur bidarajatil ula wa na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah melampaui kami, telah mendahului kami di dalam memborong pahala. Dengan mereka mendapatkan apa? Darajatil ula, derajat yang tinggi, wa na'imil muqim, dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya kok bisa? Maka kemudian para sahabat yang fakir miskin itu dari kalangan muhajirin, mereka memperdetail aduan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok bisa seperti itu? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Akan tetapi ini yang menjadi permasalahannya. Mereka juga salat, mereka juga berpuasa. Tapi walahum fadlun min amwalin. Cuman mereka itu kaya. Mereka punya kelebihan harta. Yahujjuna biha, yang dengan hartanya mereka berhaji. Wa ya'tamirun, juga umrah. Wa yujahidun, mereka juga bisa berjihad. Wa yatasaddaqun, dan dengan hartanya mereka juga bisa bersedekah. Sedangkan kami gak punya apa-apa, gak bisa haji, gak bisa umrah, gak bisa jihad, gak bisa bersedekah. Kami telah diungguli. Gimana ini? Begitu ya. Dan ini juga menunjukkan adanya ketamakan para sahabat di dalam meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu salah satu sifatnya adalah tanafus fil a'mal, tanafus fil ibadat, berlomba-lomba dalam mendapatkan meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendengarkan aduan dari kalangan sahabat-sahabat yang fakir miskin dari kalangan muhajirin itu, yang mereka mengadukan bahwa mereka telah diungguli oleh teman mereka yang kaya-kaya itu, maka Nabi faham, oh ini sahabatku ini minta amalan, minta solusi, bagaimana caranya agar supaya mereka-mereka itu juga mendapatkan pahala yang banyak. Maka Nabi dengan idroknya, dengan kefahaman dan kepekaan beliau yang luar biasa, karena di antara sifat Nabi itu fatonah, sangat-sangat cerdas. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Faqal ala u'allimukum syai'a tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Wahai sahabatku, apakah kalian mau saya ajarkan kepada kalian amalan yang dengan amalan itu kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa mengungguli orang-orang yang ada setelah kalian. Jadi dengan amalan ini bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului dan bisa mengungguli orang-orang yang ada setelah kita. Kemudian kata Nabi, wala yakun ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli kalian kecuali orang-orang yang melakukan seperti apa yang telah kalian lakukan. Ya, kalau ada orang yang melakukan seperti amalan yang kalian lakukan, maka kalian tidak bisa mengungguli. Artinya semuanya sama begitu. Selama amalan kalian tidak ada yang mengamalkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli amalan kalian. Apakah amalan tersebut? Maka kemudian sahabat yang fakir miskin dari kalangan muhajirin itu, mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya, kami mau wahai Rasulullah. Ajarkan amalan itu. Amalan apa?
Maka kemudian Nabi mengatakan qala tusabbihuna. Perhatikan. Kemudian Nabi mengatakan qala tusabbihuna, kalian baca subhanallah, wa tahmaduna, dan kalian baca alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan kalian membaca Allahu akbar, khalfa kulli salatin, di setiap selesai salat, sebanyak salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Jadi Nabi di sini mengurutkan subhanallah terlebih dahulu, baru kemudian alhamdulillah terlebih dahulu, baru kemudian Allahu akbar terlebih dahulu. Ini urutan adalah urutan yang telah dikatakan, disabdakan oleh Nabi SAW sendiri di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Baik, kemudian ini hadis yang pertama. Kemudian juga disebutkan di Sahih Muslim dari riwayat Sayyidina Ka'ab bin Ujrah. Baik, saya langsung bacakan ya terjemahannya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa? Mu'akkibatun la yakhibu qailuhunna. Ada amalan-amalan yang mengiringi, maksudnya amalan-amalan yang mengiringi setelah salat. La yakhibu qailuhunna, yang orang-orang yang mengucapkannya tidak akan mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan penyesalan dari mengamalkannya atau dari mengucapkannya. Au fa'iluhunna, atau tidak akan merugi orang yang melakukannya. Dubura kulli salatin maktubatin, di setiap selesai salat yang wajib. Salasan wa salasina tasbihatan, yaitu 33 kali tasbih, wa salasan wa salasina tahmidatan, dan 33 kali tahmid, bacaan alhamdulillah, wa arba'an wa salasina takbiratan, dan bacaan 34 kali takbir, yaitu Allahu Akbar. Jadi di sini jelas bahwa Nabi itu mengatakan pertama apa? Subhanallah salasan wa salasina tasbihatan, berarti beliau mengatakan subhanallah terlebih dahulu. Kemudian apa? Wa salasan wa salasina tahmidatan, 33 kali bacaan alhamdulillah, baru kemudian wa arba'an wa salasina takbiratan, bacaan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Maka melalui riwayat ini, baik dari riwayat Sayyidina Ka'ab bin Ujrah dan sahabat Sayyidina Abu Hurairah, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menertibkan, mengurutkan bacaan subhanallah, baru kemudian alhamdulillah, setelahnya Allah Akbar. Maka sekali lagi tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa bacaan zikir tersebut selain istighfar dan selain bacaan Allahumma antas salam tidak ada urutannya. Jelas pernyataan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan hadis yang kami bacakan tadi. Maka demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kefahaman, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari faham-faham yang menyimpang dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, hada minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.